Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah dapat hadir pada malam hari ini, dan mohon maaf malam sebelumnya mungkin itu kehabisan waktu ya, jadi kita lanjutkan malam ini. Nah, saya sendiri Muhammad Iqbal Maulana Pasaribu sebagai moderator, dan kemudian kami dari kelompok 5 ada 6 orang. Ada Kak Fani Indah Lestari, Kak Ica Delina Manulang, Kak Putri Kurnia Ridwan, Kak Salsabila Putri, Bang Jihan, dan saya sendiri. Nah, di sini langsung saja mungkin kita akan mengulang presentasi ya. Nah, untuk slide pertama nanti dibacakan oleh Kak Ica. Langsung saja kepada Kak Ica kita persilakan. Terima kasih Bang Iqbal untuk kesempatannya. Di sini ada perusahaan Pegadaian. Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya gadai. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1906 dan memiliki jaringan kantor di seluruh Indonesia. Pegadaian menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk gadai emas, gadai barang, elektronik, gadai kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, visi dari perusahaan Pegadaian yang pertama, menjadi perusahaan gadai terdepan dan terpercaya dalam melayani masyarakat. Yang kedua, memberikan solusi keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Kak Fani. Pada Kak Fani, kita persilakan buat presentasi. Di sini ada slide selanjutnya, yaitu misi. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha gadai yang profesional, berorientasi pada customer satisfaction dan mengutamakan prinsip good corporate governance. Lalu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Lalu membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak. Lalu ada objektif perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah nasabah dan nilai penyaluran pinjaman. Yang kedua, memperluas jaringan kantor dan layanan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Baik, terima kasih Kak Fani. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Jihan. Pada Bang Jihan, kita persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Iqbal. Saya Hendri Mukti akan melanjutkan slide dari Kak Fani, yaitu evaluasi perusahaan. Di sini yang pertama ada perusahaan Pegadaian telah menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua, jumlah nasabah dan nilai penyaluran pinjaman terus meningkat. Kemudian yang ketiga, jaringan kantor dan layanan telah diperluas. Kemudian yang keempat, efisiensi dan efektivitas operasi telah ditingkatkan. Kemudian yang kelima, kualitas sumber daya manusia telah ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, nilai perusahaan telah meningkat. Baik, makasih Bang Jihan. Slide selanjutnya itu dibacakan oleh Kak Putri. Pada Kak Putri, kita persilakan. Setting goals dan implementasi. 1. Membantu tim khusus untuk merencanakan dan memotivasi perencanaan tujuan. 2. Mengadakan rapat bulanan untuk meningkatkan kemajuan dan
membuat penyusunan jika diperlukan. 3. Memberikan pelayanan kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami dan mendukung tujuan perusahaan. Meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang terakhir, membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan komunikasi untuk menyediakan program edukasi keuangan kepada masyarakat. Oke, makasih Kak Putri. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Kak Salsabila. Kak Salsabila, kita persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, studi kasus penerapan strategi manajemen. Analisis berdasarkan survei yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akad gadai emas oleh nasabah. Di antara lainnya, yaitu 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor sosial, dan yang ketiga ada faktor hukum. Penyelesaiannya melakukan mediasi dengan nasabah, lalu memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi pinjamannya dengan cara mencicil. Selanjutnya melakukan lelang barang jaminan. Lalu pentingnya edukasi kepada nasabah, memperkuat sistem penagihan pinjaman. Lalu yang terakhir mengembangkan produk dan platform atau layanan yang lebih fleksibel. Oke, makasih Kak Salsabila. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin akan saya bacakan sendiri. Oke, di sini ada slide kesimpulan ya. Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan gadai terdepan dan terpercaya di Indonesia. Perusahaan ini memiliki visi, misi, dan objektif yang jelas. Perusahaan ini telah menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan dari partisipan, dari Kak Sela ya. Iya Bang, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab Pegadaian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan sebagai bahan objek di Pegadaian? Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa jawab pertanyaan dari Kak Sela. Izin Bang, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sela. Oke Kak, silakan. Izin ya Kak Sela untuk menjawabnya. Pertanyaan Kak, bisa saya simpulkan bahwa pihak perusahaan Pegadaian bertanggung jawabkah terhadap kerusakan atau hilangnya barang nasabah tersebut ya kan Kak? Jadi jawaban saya bahwa Pegadaian bertanggung jawab terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah, yaitu dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang, dan bentuk penggantinya bisa berupa nominal atau diganti dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan Kak. Seperti itu Kak Sela. Gimana Kak? Baik, ditangkap ya Kak. Makasih Kak Ica. Sama-sama Kak Sela. Oke, baik, terima kasih Kak Ica yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Sela. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tambahin ya. Mungkin atas kehilangan barang tersebut itu sudah diatur dalam pasal 1157 KUHP Perdata di situ Mbak. Nah di situ isinya kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu sejauh hal itu terjadi akibat ya kelalaian perusahaan itu gitu. Nah di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur untuk penyelamatan barang gadai tersebut. Gitu Kak. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin dari Kak Nela kemarin ada pertanyaan juga Kak ya? Iya, benar Bang. Kemarin pertanyaan saya, bagaimana Pegadaian ini bisa menarik jumlah nasabah atau meningkatkan jumlah nasabah
Mengingat sekarang ini kan sangat banyak juga pegadaian-pegadaian swasta yang muncul gitu dari level-level yang mikro sampai juga yang menengah seperti itu. Jadi pegadaian bisa bersaing dengan para gada-gada yang swasta itu. Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Mungkin saya yang akan jawab Kak ya. Ya, silakan Pak. Mungkin saya tidak terlalu fasih di dalam bidang pegadaian Kak, karena setahu saya pegadaian ini juga termasuk dalam lembaga keuangan gitu. Nah, menurut saya pribadi sih perusahaan pegadaian atau saya sendiri mungkin saya bakal melihat bagaimana kompetitor perusahaan yang lain gitu. Nah, terus yang kedua itu bagaimana kita menganalisis apa-apa aja sih kebutuhan masyarakat yang mungkin notabene itu susah didapatkan tapi bisa kita bantu di situ. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita juga bisa menganalisis satu perusahaan itu dengan analisis SWOT Kak gitu. Mulai dari permasalahannya apa, terus solusinya apa, resikonya apa, mungkin di situ udah ada semua gitu. Nah, yang paling penting itu memang memudahkan masyarakat untuk memahami bagaimana visi atau misi dari perusahaan kami gitu sih Kak. Nah, karena produk pegadaian itu sendiri kan itu bermacam Kak ya. Nah, sedangkan produk yang kita milikin itu mungkin bisa gadai emas, terus bagi yang untuk muslim ya itu ada gadai bisa nabung gitu buat naik haji mungkin bagi yang memerlukan gitu. Cuman memang saya kurang paham tuh step-stepnya apa-apa saja gitu. Tapi setahu saya pegadaian itu terus meluncurkan inovasi-inovasi terbaru yang nantinya bakal masyarakat itu melek gitu dengan pegadaian itu. Gitu Kak. Karena kan masyarakat kita kan itu memiliki banyak faktor permasalahan ya, mulai dari ekonomi, terus dari sosial, dari hukum pun juga ada gitu, yang sudah dijelaskan tadi di slide studi kasus penerapan strategi manajemen gitu Kak. Ada lagi Kak pertanyaannya? Atau ada tambahan dari Kakak atau dari teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Karena pegadaian ini sebenarnya mencari target pasar ya, jadi semakin banyak orang yang targetnya kan itu ya, nasabah yang melakukan pinjaman atau melakukan pegadaian, berarti akan semakin meningkat juga income dari pegadaiannya ya. Pas tadi Bang Iqbal jelaskan, aku terpikir pegadaian ini milik pemerintah ya. Pemerintah. Mungkin itu kredibilitasnya lebih terjamin kali ya dibanding pegadaian-pegadaian swasta yang untuk saat ini itu menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah sehingga memilih pegadaian itu sendiri gitu untuk mempercayakan barangnya disimpan di sana gitu. Dan mungkin aku kurang tahu bagaimana strategi marketing dari pegadaian itu, bagaimana nasabah bisa tertarik menyimpan di sana dan melakukan pinjaman di pegadaian. Mungkin ada kelebihannya dibanding pegadaian yang lain. Mungkin pegadaian itu sendiri mungkin banyak Kak ya produk-produknya ya. Nah, kalau di perusahaan kita ini maksudnya di observasi visi dari misi kita ini ya, kita ini termasuk dalam lembaga keuangan gitu Kak, lebih di atas dari
pegadaian swasta yang lainnya gitu Kak. Ya itu tadi mungkin cara menarik masyarakat buat join ke kita itu ya kita tawarin produk-produknya kayak seperti iklan mungkin. Ya mereka juga bakal melihat kan sambil rebahan atau gimana kan. Banyak cara sih Kak sebenarnya Kak gitu. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana masyarakat itu paham regulasinya, terus paham aturannya, terus paham resikonya. Itu sih yang harus kita terapin gitu. Kalau keuntungan bagi perusahaannya sih mungkin ada keuntungan tersendiri gitu. Cuman kan kita mungkin lebih membantu masyarakat yang membutuhkan. Gitu Kak. Baik Bang, terima kasih sudah menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Kak Sela juga ya, yang sudah menyempatkan waktunya buat join malam ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak Nel, Kak Sela. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau benar ya mungkin jadi pelajaran bagi kita juga ya. Gitu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 selesai presentasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bang Iqbal.